Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 7 Desember. Hari ini saya akan menggunakan salah satu renungan favorit saya, dan kita akan mendasarinya dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kami petunjuk-petunjuk-Mu, hikmat-Mu dari firman-Mu, agar kami terus mendapatkan arahan tentang bagaimana seharusnya kami hidup, sehingga hidup kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mazmur 121 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan hari ini adalah, apakah duniamu terlalu kecil? Saudara, pada abad-abad terakhir ini, pengetahuan kita tentang alam semesta ini telah bertambah secara dramatis, luar biasa, saudara. Kita sekarang tahu bahwa ukuran tata surya kita, yaitu matahari dengan planet-planet yang mengitarinya termasuk bumi kita ini, bila dibandingkan dengan ukuran alam semesta yang bisa diamati secara keseluruhan, ternyata tata surya kita ini hanyalah seperti sebuah atom. Bukan bom atom yang dahsyat, tetapi atom yang dimaksud adalah partikel terkecil yang bisa diamati oleh manusia. Hasil dari kemajuan pengetahuan ini adalah bahwa kita cenderung melihat segala sesuatu melalui teleskop, cara pandang teleskop. Kita hidup seperti Walt Disney katakan, dunia yang sangat kecil. Kenapa? Karena perkembangan teknologi telah memampukan kita hidup dan bergerak di bumi kita ini dengan kecepatan dan kesibukan yang sangat tinggi. Kita bisa berpergian jauh dalam kecepatan tinggi dengan mobil atau pesawat, dan kita melihat secara sekilas dunia kita yang kecil ini. Dan ketika kita sedang dalam perjalanan, kita menekan hari-hari kita yang singkat dengan begitu banyak aktivitas, memilah begitu banyak informasi, dan berinteraksi secara singkat dengan begitu banyak relasi sosial semampu kita. Kita hidup dalam dunia kecil, dalam kecepatan yang tinggi. Masalahnya adalah cara hidup kita yang seperti ini cenderung justru menghasilkan kekeringan rohani daripada kelimpahan rohani. Itulah alasan mengapa G.K. Chesterton sudah jauh-jauh hari, lebih dari seabad yang lalu, memberikan peringatan dan memberitahu kita supaya kita jangan hidup dengan ala teleskop, tetapi kita justru hidup dengan mengeluarkan mikroskop kita. Penjelajahan perluasan wilayah kita membuat dunia semakin terasa kecil. Semakin banyak kita menjelajah, semakin cepat dunia justru terasa semakin kecil. Teleskop membuat dunia makin kecil. Hanya mikroskop yang membuat dunia terlihat lebih besar. Nah, jadi sebelum peluit panjang tanda permainan di dunia ini berakhir, dunia ini akan pecah peperangan antara mereka yang hidup dengan memakai teleskop dengan mereka yang hidup memakai mikroskop. Pemakai teleskop meneliti hal-hal besar dan membuat hidup di dunia ini menjadi terasa kecil. Sedangkan kelompok satunya yang hidup memakai mikroskop membuat hidup ini dengan meneliti hal-hal kecil, sehingga membuat hidup di dunia ini terasa besar. Nah, apa maksud dari tulisan Chesterton ini? Dia tidak meratapi kemajuan teknologi, menyesali kemajuan teknologi. Tidak, saudara-saudara. Yang dia tangisi adalah kecenderungan kita untuk percaya bahwa kita harus hidup selalu melalui teleskop,
sehingga kita keluyuran ke sana kemari secepat kilat tanpa berusaha belajar, melihat, merasakan lebih banyak, dan membuatnya lebih memukau, dan pada gilirannya membuat hidup terasa lebih kaya. Kita tidak lagi seperti itu. Contohnya, kita bisa menonton banyak acara dari banyak TV, mendengar banyak lagu, berbelanja dari satu toko ke toko lain, mencicipi makanan yang 1 sampai 5 sampai 6 makanan berikutnya. Tetapi apakah kita benar-benar masih menikmati semua itu? Dan seringkali bukannya setelah kita lalui semua itu, kita akan dengan cepat terasa hambar, dan kemudian kita berusaha mencari hal baru lain untuk kita lakukan. Gambaran besar dunia ini atau gambar besar taman atau seseorang, semuanya begitu cepat kita lewati sehingga terasa dangkal. Kalau kita naik pesawat terbang, pesawat itu menolong kita melihat dunia kita yang sangat kecil dari atas. Ibarat kita hanya membaca kesimpulan saja dari sebuah buku, walaupun sebenarnya kesimpulan tidak memberitahu kita keseluruhan ceritanya. Media sosial seperti Facebook tidak akan menolong kita memelihara persahabatan yang mendalam dan intim dengan orang lain. Itu hanya mempercepat dan memperpadat relasi kita, tetapi justru cenderung membuat dunia terasa lebih kecil. Jadi, kita selain mendapatkan gambaran besar dan cara hidup yang cepat dan padat ini, maka kita perlu tambahkan cara hidup yang sabar, yang lambat, yang hati-hati, meneliti yang lama, memeriksa kembali, refleksi atau juga perenungan-perenungan, dan bahkan diskusi yang intensif. Semua itu adalah satu-satunya cara untuk menyingkapkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak akan kita bisa temukan kalau kita hanya melihat dengan teleskop saja. Hal-hal tadi berfungsi sebagai mikroskop, menolong kita melihat jauh lebih dalam hal-hal kecil di sekitar kita yang tadinya kita pikir kita sudah tahu, hal-hal yang kita anggap sudah biasa, bahkan hal-hal yang sudah terasa membosankan bagi kita. Keberadaan mikroskop-mikroskop ini menolong memperluas dunia kita sehingga tidak lagi terasa sesak. Tidak mudah memang untuk memberi kesempatan bagi mikroskop berfungsi dalam hidup kita, yang apalagi kalau sudah terlanjur terasa dangkal dan cepat. Maka membutuhkan usaha keras, kemauan keras. Nah, tetapi kita harus belajar, khususnya di tengah-tengah kejenuhan kita, keterbatasan sosial karena pandemi. Mikroskop paling penting yang kita punya adalah membaca Alkitab dan berdoa, yang sebetulnya waktu kita lakukan adalah berfungsi seperti teleskop, menolong kita melihat Allah yang begitu besar, yang maha dahsyat, sehingga kita tidak melihat dia sebagai Allah yang kecil. Allah yang begitu besar dengan teleskop menolong kita melihatnya. Tetapi hal-hal lain adalah mikroskop-mikroskop lain dalam hidup kita selain berdoa dan membaca Alkitab, yaitu antara lain membaca saudara, membaca buku, majalah, bahkan komik atau koran, menulis, melamun, ngobrol santai, menunggu, jalan santai, berhenti untuk melihat bunga, pohon, awan, tertawa, mendengar kicauan burung-burung, merasakan hembusan angin, memperhatikan anak-anak, memperhatikan arsitektur, keindahan hujan, rasa makanan, bahkan tidur. Semua ini adalah hal-hal yang harus kita sediakan kesempatan dan waktu dalam hidup kita jika kita ingin mendapatkan kembali kekayaan rohani. Karena semuanya itu bisa menyingkapkan kehebatan Allah kita. Bumi kita mungkin saja kecil bila dibandingkan dengan semesta ini, tetapi tidak berarti planet kita yang kecil ini tidak punya makna. Allah pencipta dan pemelihara alam yang maha luas ini pernah berjalan di planet kita yang kecil ini, dan ia telah mengisi planet kita ini dengan kemuliaan.
Tapi kita akan banyak melewatkan kemuliaan itu jika kita hanya melihat dengan teleskop, atau jika kita bergerak terlalu cepat, atau kita terlalu banyak bergerak dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya kutip kembali Chesterton kepada kita. Dia pernah ada sebuah pepatah di kalangan orang barat berkata ini ya, sebuah batu yang terus menggelinding tidak akan menghasilkan lumut. Maksud dari pepatah ini adalah kalau kita terus menggelinding maka hidup kita tidak akan menghasilkan lumut. Nah, sebagai orang muda, mungkin kita cenderung berkata, siapa juga yang mau berlumut, ya, selain mungkin ibu-ibu tua, ya. Nah, lucunya dalam bahasa Indonesia kita juga punya istilah lumutan, ya, untuk orang-orang yang mungkin hanya tidur saja atau tidak bergerak sehingga lumutan. Tetapi kita harus mulai menerima fakta bahwa ternyata pepatah itu ada benarnya. Batu yang terus menggelinding dari satu tebing ke tebing yang lain memang menghasilkan bunyi gema, tetapi yang menggelinding itu, batu yang menggelinding itu mati. Sedangkan lumut yang diam dan tidak beristik justru karena lumut itu hidup. Jadi maksudnya adalah terlalu banyak menggelinding bisa bikin hidup kita mati. Kehidupan dan pengetahuan yang benar seringkali justru bertumbuh di dalam diam dan hening. Itulah mengapa tadi saya di awal mengutip Mazmur. Dari manakah datangnya pertolonganku? Itu pemazmur katakan ketika dia dalam pergumulan, dalam hening dan dalam tenang, dia ingat pertolongannya datang dari Tuhan. Kiranya kita di akhir tahun ini menyediakan waktu juga untuk berhening, untuk berlambat-lambat, dan untuk melihat sekeliling kita dengan mikroskop, sehingga kita bisa memperhatikan kekayaan kemuliaan Allah dan hidup kita kembali penuh gairah. Kiranya firman Tuhan menolong. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.